Hello po mga kababayan. Halo teman-teman. Sawadee-ka. Xin chào các bạn. Apa kabar saudara-saudari semuanya? Selamat datang di NIA Global News bersama saya Sandy, reporter Bahasa Indonesia. Berikut adalah berita minggu ini. Tim Ambasador Departemen Imigrasi Generasi Kedua menjadi tentara. Populasi penduduk baru melampaui 1 juta. Kampus-kampus di New Taipei City memperkerjakan guru untuk mengajar bahasa ibu. Taoyuan mendirikan pusat pembelajaran dikarenakan populasi penduduk baru generasi kedua melonjak ke posisi kedua. Selebriti Hailey mewujudkan mimpinya untuk tinggal di Taiwan dan mendapatkan kartu emas ketenagakerjaan. Yang Xiaomei menjadi kepala sekolah penduduk baru pertama di Taiwan. Tim Ambasador Departemen Imigrasi Generasi Kedua menjadi tentara. Di kampus-kampus Taiwan, semakin banyak generasi baru yang memiliki kinerja luar biasa dalam segala aspek. Departemen Imigrasi ingin generasi baru ini berkembang hingga di luar Taiwan. Dari universitas di seluruh negeri, memilih siswa-siswi generasi kedua untuk membentuk tim duta penduduk baru untuk melatih keterampilan berbicara mereka dan berpartisipasi dalam berbagai pertunjukan publik untuk menampilkan budaya Taiwan yang ramah dan beragam. Menteri Dalam Negeri Xu Guoyong juga mendorong kelompok mahasiswa baru generasi kedua ini untuk bermain penuh dengan keunggulan bahasa mereka. Ketika lulus, dapat melamar menjadi petugas imigrasi dan menjadi generasi baru diplomat di Taiwan. Menteri Dalam Negeri Xu Guoyong juga mendorong kelompok mahasiswa baru generasi kedua ini untuk bermain penuh dengan keunggulan bahasa mereka. Dan ketika lulus nanti, dapat melamar menjadi petugas imigrasi dan menjadi generasi baru diplomat di Taiwan. Di antara kelompok duta generasi kedua baru, salah satunya adalah Liu Teyao yang sekarang menjadi mahasiswa Departemen Cina. Ibunya berasal dari keluarga Tionghoa di Vietnam yang membuatnya terbiasa dengan lingkungan multibahasa. Tidak hanya fasih dalam berbahasa Mandarin dan Inggris, tetapi juga mahir dalam berbahasa Vietnam dan Kanton. Dia saat ini menjadi pembawa acara sebuah stasiun radio dan sering membahas perbedaan budaya antara Taiwan dan Vietnam. Departemen Imigrasi secara aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penduduk baru, memungkinkan masyarakat secara bertahap melihat generasi baru, mendobrak pembatas antar budaya yang berbeda, dan penduduk generasi baru yang tumbuh dalam perpaduan berbagai kelompok etnis ini tidak hanya berkinerja baik, tetapi mereka juga menambahkan kekuatan baru ke Taiwan. Populasi penduduk baru melampaui 1 juta. Kampus-kampus di New Taipei City memperkerjakan guru untuk mengajar bahasa ibu. Penduduk baru Taiwan dan populasi generasi baru kedua telah melebihi 1 juta. Kementerian Pendidikan juga menawarkan kursus bahasa Mandarin di sekolah menengah pertama dan sekolah dasar di berbagai kabupaten dan kota. Saat ini terdapat 13 guru bahasa di Taiwan, dan 6 di antaranya mengajar siswa-siswi generasi baru ini untuk mempelajari bahasa ibu di kampus-kampus New Taipei City. Huang Paoyun yang berasal dari Malaysia tidak hanya ahli dalam berbahasa Melayu, Inggris, Indonesia, tetapi juga ahli dalam bahasa Kanton dan Hokkien. Dia bahkan bekerja sebagai penerjemah, dan sekarang Huang Paoyun adalah seorang ibu pencerita di 3 kampus di New Taipei City, serta seorang guru bahasa ibu yang mengajar siswanya untuk belajar bahasa Melayu. Huang Paoyun menggunakan pengajaran situasional agar membantu siswa mengingat kata-kata dengan cepat. Pengalaman mengajar yang kaya dan antusiasme yang tinggi untuk mengajar mengarahkan siswa untuk berbicara bahasa Melayu dan belajar tentang budaya lokal yang berbeda. Dan anak-anak dari para penduduk baru ini sudah mulai mengembangkan bahasa asing kedua mereka sejak kecil untuk meningkatkan daya saing mereka di masa depan. Sang Mingwan, Direktur Pendidikan New Taipei City, tidak hanya memuji para guru bahasa, tetapi juga mendorong siswa generasi baru untuk memanfaatkan bahasa ibu sejak dini dan meningkatkan perspektif internasional mereka. Kelompok kekuatan baru ini adalah aset terbesar Taiwan dalam melaju ke Asia Tenggara. Taoyuan mendirikan pusat pembelajaran dikarenakan populasi penduduk baru generasi kedua melonjak ke posisi kedua. Menurut statistik terbaru dari Kementerian Pendidikan, generasi penduduk baru kedua Taiwan kini telah melebihi 400.000 orang. Di antara mereka, generasi baru kedua Taoyuan memiliki lebih dari 20.000 orang, yang menjadikan Taoyuan kota tertinggi kedua di negara tersebut.
Oleh karena itu, Biro Pendidikan Taoyuan mendirikan pusat pembelajaran penduduk baru. Kelas yang kaya dan beragam membuat anak-anak dari keluarga penghuni baru akan lebih terjamin dari studi hingga kelulusan. Wali Kota Cheng Wen-san menegaskan, Taoyuan harus diubah menjadi kota bahagia yang lebih bersahabat dengan penduduk baru. Dalam rangka peduli dengan penduduk baru, didirikanlah pusat pembelajaran. Penduduk baru dan generasi baru tidak hanya dapat memahami Taiwan, tetapi juga budaya kampung halaman mereka dapat mengakar di tanah tersebut. Di setiap generasi, ada kelompok etnis berbeda yang bermigrasi ke Taiwan. Kata baru ini hanyalah waktu yang singkat. Penduduk baru kini sudah menyatu dengan Taiwan. Keramahan dan keragaman Taoyuan memungkinkan penghuni baru membawa budaya yang berbeda meskipun mereka meninggalkan kampung halaman. Dan ketika datang ke sini, Anda juga bisa berakar. Selebriti Hailey mewujudkan mimpinya untuk tinggal di Taiwan dan mendapatkan kartu emas ketenagakerjaan. Hailey, seorang selebriti internet dari Amerika Serikat, memiliki jutaan subscriber di channel YouTube-nya. Hailey mengunjungi Taiwan pada tahun 2016 dan tertarik dengan pemandangan dan orang-orang Taiwan. Oleh karena itu, pada tahun 2020, ia memutuskan pindah ke Taiwan untuk tinggal bersama suaminya, Adam. Baru-baru ini, ia melamar ke Departemen Imigrasi untuk mendapatkan kartu emas ketenagakerjaan yang dipromosikan oleh pemerintah Taiwan. Setelah mereka mengajukan pernikahan mereka disetujui oleh Departemen Imigrasi untuk mewujudkan keinginan mereka untuk menetap di Taiwan dalam waktu yang panjang. Selain itu, selama pandemi menyebar di seluruh dunia, orang asing di Taiwan juga diminta untuk membuat film bersama, menegaskan bahwa Taiwan secara aktif memerangi pandemi COVID-19. Sebelumnya, Hailey adalah perwakilan dari Biro Pariwisata Taiwan di San Francisco dan mempromosikan Taiwan di stasiun TV lokal. Setelah mengetahui bahwa Departemen Imigrasi mempromosikan kartu emas ketenagakerjaan untuk merekrut bakat, ia pun berhasil dengan lancar mendapatkan kartu tersebut. Kedepannya, Hailey dan suaminya juga akan menetap di Taiwan. Yang Xiaomei menjadi kepala sekolah penduduk baru pertama di Taiwan. Yang Xiaomei akan menjadi kepala sekolah imigran baru Vietnam pertama di Taiwan. Taipei City Service Center atau NIA mengundangnya untuk berbagi pengalaman di atas panggung. Ketika Yang Xiaomei berusia 9 tahun, dia pindah dari Vietnam ke Taiwan bersama keluarganya. Meskipun hidupnya sangat miskin, dia tetap sangat rajin belajar dan mengabdikan dirinya sebagai model dalam pendidikan. Pada tahun 2019, dia memenangkan penghargaan guru, yaitu penghargaan tertinggi dalam pendidikan. Ia juga memenuhi syarat sebagai calon kepala sekolah dan menjadi kepala sekolah pertama di Taiwan dengan status penduduk baru. Yang Xiaomei berkata bahwa ketika dia masih muda, dia selalu memiliki sebotol kecap ikan Vietnam di rumah yang sangat lezat. Kecap asin ikan mengingatkannya kepada dirinya sendiri bahwa hidup harus selalu melalui usaha dan kerja keras yang terus-menerus untuk menikmati hidup yang nyaman. Oleh karena itu, para mahasiswa baru generasi kedua seringkali dimotivasi untuk berani mengejar impian. Hal ini juga mendukung siswa baru generasi kedua untuk berani menggunakan bahasa ibu dan menonjolkan kelebihan identitas penduduk baru dan generasi kedua penduduk baru.